Halo semua, perkenalkan saya Selin Teresa Wijaya. Dan saya Agnes Citra Cayana. Kami dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang sejarah Kota Bandung sebagai pusat medis pada masa kolonial Belanda tahun 1890 sampai 1942. Abstrak penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu tentang kondisi Kota Bandung sebagai pusat medis pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengenali sejarah atau peristiwa apa saja yang telah terjadi di Bandung, sehingga membuat Bandung sebagai pusat medis. Latar belakang. Ada sebuah topik yang jarang diekspos tapi memiliki keterkaitan penting tentang perkembangan kota Bandung, yakni Bandung sebagai kota medis pada masa kolonial Belanda. Di kota ini berdiri berbagai macam fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah Bio Farma dengan tujuan memproduksi vaksin serta meneliti penyakit. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang, bidang farmasi ini memiliki peran dan fungsi penting dalam penanggulangan darurat. Bandung Shekirine Fabrik NV berperan memproduksi pil kina sebagai obat malaria. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengangkat judul Menilik Kota Bandung sebagai pusat medis pada masa kolonial Belanda pada tahun 1890 sampai 1942. Perumusan penelitian. Masalah penelitian yang diangkat adalah mengenai bagaimana peranan Kota Bandung sebagai pusat medis pada masa kolonial Belanda pada tahun 1890 sampai 1942. Studi pustaka. Kami mengambil dua sumber dari buku zaman dahulu karya Haryoto Kunto. Sumber primer pertama adalah buku Wajah Bandung Tempo Dulu. Buku ini dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat untuk diteliti karena mengandung banyak sekali sejarah kota Bandung. Sumber kedua yaitu buku Semerbak Bunga di Bandung Raya. Dalam buku ini dituliskan warga kota Bandung sudah melestarikan alam di sekitar kota sejak dahulu sehingga Bandung disebut sebagai kota kembang. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam penelitian ini. 1. Hindia Belanda. Sekarang wilayah ini dikenal dengan nama Indonesia. 2. Kolonialisme, sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih berhubungan dengan negara asal tersebut. 3. Medis, sesuatu yang berhubungan serta berkaitan dengan bidang kedokteran. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode historis. Setidaknya ada 4 sintaks atau langkah-langkah kegiatan, yaitu yang pertama, heuristik. Yang kedua, kritik atau verifikasi. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, historiografi. Hasil dan pembahasan. Berdirinya fasilitas-fasilitas kesehatan di Kota Bandung tentu saja erat kaitannya dengan kondisi di Hindia Belanda pada waktu itu. Diketahui juga, Bandung berkontribusi besar dalam bidang medis pada masa kolonial Belanda. Buktinya masih dapat dilihat hingga saat ini dalam bentuk perusahaan farmasi, seperti Otto di Lembang, Bio Farma, Kimia Farma, Rumah Sakit Cicendo, Rumah Sakit Paru, dan masih banyak lagi. Berdirinya fasilitas-fasilitas medis di Kota Bandung memiliki beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, karena Belanda melihat letak geografis Bandung yang dikelilingi oleh gunung sehingga menguntungkan dalam aspek pertahanan keamanan. Yang kedua, Belanda menjadikan Bandung sebagai pusat medis karena merupakan kota yang sepi, serta tidak begitu padat pada waktu itu, cocok menjadi pusat penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. Yang ketiga, pada awal abad ke-19-20, wilayah Bandung Raya merupakan produsen tanaman kina sebagai bahan baku obat malaria. Maka, dibangunlah pabrik kina sebagai produsen obat di Bandung bernama Bandungsche Kinie Fabrik NF. Sekitar tahun 1941, pabrik kina mampu menghasilkan hingga 140 ton quinin atau serbuk kina yang setara dengan kebutuhan dunia saat itu. Yang keempat, sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih warganya. Waktu itu, di Bandung ada tuan-tuan perkebunan yang dikenal dengan nama Pranger Planters. Salah satunya adalah K.A.R. Bosca. Ia berkontribusi dan memberikan sumbangan khususnya di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit Mata Cicendo. Yang kelima, pada abad ke-19, wilayah Hindia Belanda terkena epidemi penyakit seperti wabah cacar, malaria, kolera, serta pes. Epidemi tersebut banyak menyebar di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan masyarakatnya sangat tinggi. Untuk menanggulangi wabah tersebut, maka sejak abad ke-19 sampai abad ke-20 dilakukan proses vaksinasi terhadap penduduk. Pemerintah Belanda mendirikan Park Vaksinogen Instituut Pasteur di Bandung untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin cacar serta penelitian kesehatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan Bandung berperan penting di bidang medis pada masa kolonial Belanda. Berdirinya sarana-sarana medis di Bandung guna membantu masyarakat mengobati berbagai penyakit yang diderita. Hindia Belanda pun menjadi terkenal lewat produksi tanaman kina yang bermanfaat bagi dunia. Sekian dari kami, terima kasih.